Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengupas atau menerangkan tentang Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insani. Ini Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insani. Jadi ini 3 in 1 atau 3 sudut atau 3 sudut atau ya diagonal, horizontal. Biasanya pakai yang ini rata-rata vertikal. Ya, vertikal ke langsung karo Gusti Allah. Ada yang melewati horizontal, ya, melewati kiblat secara syariat. Baru diagonal, ya. Puncaknya tetap Gusti Allah, ya. Puncaknya. Jadi ini hanya filosofi, ya. Saya analogikan, saya contohkan bahwa 3 sisi itu 3 in 1. Kalau Tritunggal nanti disangkanya Kristen. Nah, ini 3 in 1, 3 sudut. Ya, 3 sudut ini. Nurullah itu siapa? Jelas Nurullah itu cahaya, keterang, ya. Cahaya yang terang. Nur Muhammad itu transformasi. Sebelum kepada Nur Insani. Jadi ibarat ini center. Ini ibarat center. Ibarat center. Ini yang nyorot ini. Ini Nurullah, ya, saya ibaratkan. Ini yang nyorot. Ini kan nyorot ini. Berarti transformasi yang disebut Muhammad, Nur Muhammad. Kalau saya katakan Nur Muhammad, jangan berpikir Nabi Muhammad. Berbeda, ya, berbeda. Karena Nabi Muhammad namanya Ahmad, ya. Nabi Muhammad itu namanya Ahmad. Muhammad itu panggilan. Yang tersorot ini, ini namanya Nur Insani. Jadi ini center, nyorot, mentok. Yang disorot, ya, itu berarti Nur Insani. Nur Insani itu bukan cuman manusia, ya. Kalau manusia bahasa Arabnya An-Nas, itu manusia. Kalau Insani itu semua yang tersinari oleh Gusti Allah, oleh nurnya Gusti Allah, itu namanya Nur Insani. Jadi kalau Nur Muhammad itu ini sebutnya risalah atau rasul, transformasi gelombang atau frekuensi namanya, ya. Kan ada umpama ini pusat kekuatan Nurullah, energi yang punya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, pusat energi, pusat tenaga Gusti Allah. Energi, habis energi itu kan frekuensi. Nah, frekuensi itu talangatur kalau dalam bahasa ini, ya, utusan, ya, utusan gelombang yang bisa bersinar nyampe kepada Nur Insani yang disorot itu, ya, yang dicahayai. Jadi 3 dalam 1 itu sangat banyak sekali, ya. Saya ucapkan 3, ini kan 3 dalam 1 sangat banyak sekali. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insani. Ingat, kalau kita bicara Nur Muhammad, jangan berimajinasi Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu namanya Ahmad, ya, namanya Ahmad. Setelah sudah menjadi Rasul, panggilannya Muhammad. Panggilannya Nabi Muhammad panggilannya Nabi Ahmad enggak cuma Muhammad, ya.
Ada Yasin, ada Toha, ada Mustafa, ada Muhammad. Yang paling terkenal Muhammad. 3 ini ibarat ruh, jiwa, raga. Ya, masih banyak sekali. Jadi 3 dalam 1 itu sangat banyak sekali. Di dalam filsafat Jawa, sandang, pangan, papan, itu juga 3 jadi 1. Kakang kawah, bayi, adi ari-ari juga jadi 1. Jadi kalau memahami pusat segala terang, pusat segala tenaga, pusat segala apapun itu Gusti Allah. Terus menyalur atau berkembang ini termasuk namanya Nur Muhammad ya, yang berkembang menjadi Nur Insani. Nur Insani itu seluruh alam ini, percikan semua, termasuk manusia semua, makhluk yang ada di langit dan di bumi. Ini transformasi dari Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insani. Jadi kalau kita mengatakan nur, ya jangan senter saja atau jangan cahaya saja. Itu terang. Ya, nur itu artinya terang, cahaya yang terang. Memang kalau penjelasan lewat video rata-rata memang kurang jelas. Jadi mari kita bahas bahwa 3 dalam 1 atau 3 in 1 atau Tritunggal itu sangat amat banyak sekali. Di dalam kelistrikan ada positif, ground, negatif. Ya, saya sudah video-video yang sebelumnya. Jadi nur itu terang, Allah itu nyata, ada nur terang juga ya. Terang Muhammad adalah frekuensi risalah Rasul. Jadi maknanya banyak sekali ya. Jadi jangan berpikir ini Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu Nabi Ahmad ya. Namanya Nabi Ahmad ya. Muhammad itu julukan setelah menjadi Rasul. Nur terang, ini insani menjadi jelas. Jelas, nyata, kembali kepada ini, nyata. Jelas ya? Nyata. Jadi yang tadi saya simpulkan, yang saya jelaskan, bahwa kehidupan alam semesta ini sudah digenggam oleh Gusti Allah, nggak bisa kemana-mana. Kita manusia nggak bisa kemana-mana. Sudah digenggam. Mau di alam roh, alam rahim, alam dunia, alam akhirat, alam darul akhirat, itu sudah digenggam. Sudah dilauhul mahfudkan atau sudah dituntun, sudah disetir. Di dalam rukun iman yang ke-6 itu, takdir baik, takdir buruk, semuanya sudah ditentukan. Itu asli jelas.
Jadi semuanya udah ditentukan bahwa kita nggak perlu takut. La tahzan innallaha ma'ana. Tidak usah khawatir, Gusti Allah bersama kita. Bersama kitanya di mana saja. Mau di dunia, mau di akhirat, mau di alam kubur, mau di alam barzakh, mau di alam malakut, mau di alam jabarut, mau di alam lahut, mau di alam alam malakut, alam jabarut, alam lahut, alam barzakh, ya. Semuanya, semua alam, Rabbil alamin, seluruh alam itu selalu bersama Gusti Allah. Yang tadi saya ucapkan ayat ya, la tahzan innallaha ma'ana. Jadi dimanapun, makanya di alam kubur pun bersama Gusti Allah, di alam rahim pun bersama Gusti Allah, di alam roh pun bersama Gusti Allah. Jadi tidak usah khawatir. Cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.